Video ini gue akan membahas cerita film yang berjudul Litsoneras. Film yang dirilis pada tahun 2023 ini nyeritain tentang seorang anak yang mengetahui ibunya berselingkuh dengan pekerja mereka. Anak perempuan tersebut mencoba membungkam hubungan gelap mereka dengan berbagai cara, termasuk memancing selingkuhan sang ibu untuk mencicipi tubuhnya sendiri. Waduh. Film berfokus pada anak SMA bernama Erlia. Erlia tinggal bersama ayahnya dan menjalankan bisnis babi guling yang dimodali oleh ibunya sendiri. Saat ini, keluarga Erlina sedang bermasalah karena ayahnya yang kedapatan berselingkuh beberapa tahun silam. Akibatnya, ibunya pun meninggalkan mereka dan pergi bekerja ke Dubai. Setiap harinya, Erlia akan membantu ayahnya di peternakan, mulai dari mempersiapkan makanan hingga membantu menyiapkan dagangan. Walaupun Eloy meminta putri tersebut untuk bersantai di rumah, namun Erlia tak sanggup melihat ayahnya bekerja terlalu keras. Berbeda dengan Erlia yang lebih sering menginap di rumah, ayahnya lebih memilih untuk tidur di peternakan. Karena Erlia ini cantik dan memiliki bodi yang bening mulus seperti bihun, gak jarang ia sering digodain oleh para pembelinya. Untungnya, sang ayah selalu menjaga putri tercintanya itu. Huwag kayong babalik dito, ah! Suatu ketika mereka sedang istirahat bekerja, terlihat tante-tante bohai yang hendak menyeberang dan menuju warung babi guling mereka. Dengan membawa koper dan tas, tante ini langsung... Nah, ternyata tante itu adalah ibunya Erlia yang secara mendadak pulang dari Dubai. Ia bernama Minerva. Pada saat itu terlihat kalau Erlia sama sekali tak menyukai kehadiran ibunya. Bahkan ia mencoba menghindar dari ibu tersebut. Awalnya si bapak ngira kalau istrinya kembali itu karena sudah dapat memaafkan kesalahannya di masa lalu. Eloy pun meminta Minerva untuk rujuk demi kebahagiaan keluarga mereka. Namun sayangnya, Minerva menolak mentah-mentah permintaan Eloy dengan alasan belum memaafkan mantan suaminya tersebut. Kepulangan Minerva membuat bisnis babi guling mereka secara otomatis jatuh ke tangan Minerva. Sedangkan Eloy hanya sebagai karyawan saja. Selain Eloy, Minerva juga memiliki beberapa pekerja lain. Dibandingkan Eloy, Minerva terlihat lebih kasar dan memperlakukan mereka dengan semena-mena. Bahkan ia tak segan untuk memecat karyawan pada saat itu. Sige, hubarin mo yung shorts. Tama na. Tak lama kemudian, mereka pun kedatangan seorang calon pekerja baru bernama Jonas. Setelah melihat daftar riwayat hidup dari Jonas, Minerva pun langsung menerimanya dan memintanya untuk segera bekerja di hari esok. Pada hari pertamanya, terlihat Jonas melirik Erlina yang membuat Eloy tak menyukai pria tersebut. Akhirnya, Eloy pun memperingatkan Jonas untuk tidak macam-macam dengan putrinya jika ia ingin bekerja lebih lama di tempat tersebut. Sepulang sekolah, tanpa diduga, Erlia digoda oleh teman satu sekolahnya. Namun, tak lama kemudian, Jonas pun tiba-tiba muncul dan mengancam akan menghabisi pria tersebut. Melihat tingkah Jonas yang sangat heroik membuat Erlia mulai jatuh hati kepada pria itu. Bahkan ia mulai membangun kedekatan dengan Jonas dan tak malu untuk menceritakan kondisi keluarga mereka pada saat ini. Sesampai di peternakan, Erlia pun mandi. Terlihat salah satu karyawan di sana sambil mengendap-endap mendekati kamar mandi itu dan mengintip Erlia. Waduh. Dengan santai, pria itu menikmati pemandangan itu. Kayak si Mas Bero ini udah sering ngelakuin ini. Kelihatan banget dari gelagat-gelagat si mas-mas ini nggak ada takut-takutnya. Namun ketika dia sedang asyik-asyiknya menyaksikan, tiba-tiba... Bagai pahlawan kesiangan, Jonas langsung menyikat mas-mas brewok itu. Rupanya, tingkah heroik Jonas ini membuat sikap Eloy menjadi berubah. Sejak saat itu, Eloy pun mulai menyukai dan memperlakukannya dengan sangat baik. Seiring berjalannya waktu, hubungan Minerva dan Erlia belum kunjung membaik. Minerva terus membujuk dan mencoba untuk mengambil hati putrinya tersebut. Namun sayang, Erlia masih tak mau berbaikan dengan ibunya.
Keadaan semakin runyam saat Erlia menemukan catatan penerbangan ibunya yang mencurigakan. Dalam catatan tersebut terlihat Minerva sudah sampai di Manila sejak 2 minggu lalu. Namun ia datang ke rumah baru 1 minggu belakangan ini. Erlia pun segera melaporkan hal ini kepada ayahnya. Namun sayangnya ayahnya ini sama sekali tak curiga dengan mantan istrinya tersebut. Ternyata di balik pulangannya secara tiba-tiba, Minerva sedang menyembunyikan sesuatu. Siapa sangka ternyata Minerva telah berselingkuh dengan si Jonas, pria yang jauh lebih muda dari dirinya. Minerva sengaja memasukkan Jonas ke tempat tersebut agar mereka bisa bersama dan mengambil kesempatan. Mereka seringkali ngendap-ngendap ke peternakan hanya untuk bersenang-senang. Setelah bersenang-senang, Jonas meminta Minerva untuk mengakui hubungan mereka di depan semua orang. Namun Minerva menolak karena baginya ini bukan saat yang tepat. Mereka pun harus menunggu sampai semua orang udah siap untuk menerima kenyataan. Ingat, Erlia terlihat mulai sedikit baper kepada Jonas. Ketika mereka sedang bekerja, Erlia secara diam-diam merekam si Jonas. Pada saat Jonas memotong babi, pisau itu tanpa sengaja menyayat jari Jonas hingga berdarah. Erlia yang mulai peduli kepada Jonas langsung ngelakuin ini. Namun rupanya sang ibu dari tadi menyaksikan atau melihat apa yang Erlia lakukan. Dari dia merekam sampai mengisap jari itu. Ketika Erlia sedang mengenyot jari itu, Minerva langsung menciduk mereka berdua. Lihat itu. Sang ibu cemburu pun akhirnya melarang Erlia untuk dekat-dekat sama karyawan laki-laki di sana. Istirahat, Erlia pun mencari tempat sepi di atas loteng peternakan itu. Rupanya diam-diam di sana ia menghisap daunnya Bob Marley. Dan ketika ia sedang fly, Erlia pun membayangkan si Jonas yang sedang melakukan kegiatan yang penonton harapkan kepadanya. Waduh! Sedangkan Minerva dan Jonas semakin menunjukkan kebarbarannya. Pada saat jam istirahat, kedua terlihat udah janjian sebelumnya untuk bertemu di depan toilet gudang. Hal itu pun ternyata disaksikan oleh dua pekerja lain. Kemudian, di dalam, Minerva awalnya marah cemburu melihat kedekatan Jonas dengan putrinya itu. Namun rayuan gombal maut dari Jonas pada akhirnya dapat meluluhkan hati Minerva. Dan kegiatan yang berharapkan pun terjadi. Suara gurih itu pun tak luput didengar juga oleh dua pekerja lain yang sedang mengintip dari luar. Waduh, penarinya dua pekerja ini pun langsung ngecengin Jonas tentang tragedi kamar mandi kemarin dan mengatakan kalau Jonas cuma mau manfaatin uang dari Minerva. Jonas mengatakan kalau ia itu tulus mencintai Minerva. Namun, para pekerja yang tak percaya kembali mengejek dan membuat Jonas terlibat perkelahian dengan mereka. Eloy yang saat itu berada di sana heran dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun, para pekerja tersebut mencoba untuk menyembunyikan hal ini. Itu pun berlalu. Jonas yang sedang tak tahan dengan hubungan ini terus menuntut Minerva untuk memberitahu semua orang. Ternyata obrolan mereka didengar oleh Erlia yang membuat Erlia marah dan terbakar api cemburu. Gaya sampai di situ aja, kebarbaran dua sejoli ini pun semakin menjadi-jadi. Mereka ngelakuin kegiatan yang belum diharapkan secara terang-terangan di rumahnya Minerva. Bahkan saat itu Erlia sedang berada di rumah. Ia pun menyaksikan secara langsung kebejatan mereka berdua. Sontak hal ini pun seketika membuat Erlia terbakar oleh api cemburu. Ibunya mencoba memberikan penjelasan kalau ia sangat mencintai Jonas. Ia mengenal pria tersebut pada saat ia masih di Dubai. Namun karena ayahnya dideportasi, Jonas dan keluarga terpaksa kembali ke Manila. Ibunya yang tak bisa berpisah dengan pria tersebut pun memilih untuk kembali bersama Jonas. Minerva meminta Erlia untuk memahami kondisi ibunya. Tak lama kemudian, Eloy kembali ke rumah dan menyiapkan makanan untuk putri dan mantan istrinya. Saat itu, ia menyadari kalau keduanya kembali bertengkar. Namun, Eloy tak tahu dengan akar permasalahannya mencoba untuk mendamaikan keduanya. Tak lama kemudian, Jonas yang entah dari mana tiba-tiba muncul. Akhirnya, Eloy pun menyadari kalau keduanya telah berselingkuh. Eloy ngamuk habis-habisan dengan segera pergi dari tempat tersebut.
Karena sudah penat dengan kondisi yang ada di rumahnya, Pak Eloy malah nyewa wanita bayaran dan sudah jelas ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Namun sayang, bukannya happy atau senang, hal itu malah ngebuat dia semakin stres. Sejak kejadian ini, usaha babi guling sepenuhnya dipegang oleh Minerva. Minerva menjadikan Jonas sebagai bos dan tak ada yang boleh memerintahnya. Saat sedang bekerja, terjadi keributan antara Eloy dan Jonas. Minerva yang kebetulan berada di sana membela Jonas dan mengatakan uang yang Eloy gunakan untuk membangun bisnis tersebut adalah uangnya. Padahal tanpa kerja keras dan resep rahasia milik Eloy, bisnis tersebut tak akan mungkin bisa berjalan. Eloy akhirnya meninggalkan tempat tersebut dan tak mau memberitahu resep rahasia mereka kepada siapapun. Awalnya Erlia ingin mengikuti kemanapun ayah pergi. Namun ia tetap memilih untuk berada di sana untuk menyelamatkan bisnis yang dibangun oleh ayahnya. Erlia pun akhirnya tinggal bertiga bersama Minerva dan Jonas. Ia jadi sering mencari perhatiannya si Jonas. Ketika hendak makan malam, Erlia secara tipis-tipis mencoba untuk menggoda Jonas. Malah yang berharap. Yuni? Bahkan ketika di peternakan, pada saat dia sedang mandi, ia pun sengaja membuka pintu agar Jonas dapat melihatnya. Waduh! Tapi untungnya si Jonas ini imannya masih kuat. Ia pun tak menghiraukan itu. Ya walaupun dari mukanya kelihatan agak tegang gimana gitu. Di awal Minerva lega dengan kepergian Eloy. Karena merasa tak ada penghalang lagi untuk hubungan mereka. Namun seiring berjalannya waktu, Jonas mulai memperlihatkan sifat aslinya. Ia memeras Minerva secara perlahan. Mulai dari meminta uang untuk dibelikan HP baru, meminta uang setiap minggu, dan lain sebagainya. Bahkan Jonas juga bermalas-malasan dan hanya bermain game sepanjang hari. Karena diperas terus-terusan, keuangan mereka pun mulai memburuk. Untuk memutar modal, Jonas mengurangi biaya produksi yang membuat kualitas babi guling mereka semakin menurun. Akibatnya, daya jual pun semakin menurun dan pelanggan mulai meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, Ella mencoba untuk membuka usaha sendiri dan semakin lama semakin berkembang. Di saat yang sama, Erlia juga berniat untuk menyadarkan ibunya dan membongkar kedok dari Jonas. Saat ibu sedang pergi alias rumah sedang kosong, ia sengaja nawarin minuman haram kepada Jonas dan merayu pria itu. Jonas pun menerima minuman itu namun tidak dengan rayuan dari Erlia. Namun, teguk demi teguk ketika ia udah agak tipsi, akhirnya Jonas yang pada hakikatnya hanya manusia biasa dan laki-laki normal dan imannya bisa goyah, ia pun meladeni Erlia. Dan kegiatan pengharapkan pun terjadi. Tyria di sini mencoba menjebak Jonas dengan merekam itu semua. Namun sayang, Jonas menyadari itu dan mengkonter Erlia dengan menjadikan video itu sebagai ancaman agar Jonas dapat melakukan hal seperti itu bersama Erlia lagi. Pada suatu malam, Jonas kembali memaksa Erlia untuk mengikuti kemauannya. Di saat yang sama, Minerva menyadari pria tersebut sudah tak ada di sampingnya. Akhirnya, Minerva pun keluar dan menemukan Jonas yang sedang melecehkan putri tersebut. Jonas mencoba memberikan bukti kalau Erlia lah yang menjebaknya. Namun Minerva tak percaya karena bagaimanapun Erlia adalah putrinya sendiri. Semua alasan Jonas tak bisa ia terima. Akhirnya, pada malam itu terjadi keributan di antara mereka berdua. Walang niya ako! May nagawa mo, nagibahay ka na. Tara na, simula tayo. Sige na po! Dan Jonas yang sudah tak tahan dengan semuanya, akhirnya menghabisi nyawa wanita tersebut. Waduh. Erlia yang ketakutan segera pergi ke tempat ayahnya. Melihat penampilan putrinya acak-acakan, ayahnya seketika langsung memahami kondisi putrinya. Akhirnya ia pun segera pergi ke peternakan. Erlia yang takut terjadi sesuatu buruk pada ayahnya segera menyusul ke tempat tersebut. Sesampai di sana, betapa mengejutkan mengerikannya. Ia melihat Jonas yang berakhir di penggulingan layaknya babi.
Akibat dari kejadian ini, Alay pun akhirnya harus berakhir di penjara. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film yang berjudul Litsoneras. Dari film ini kita bisa belajar untuk tidak bermain api karena setiap tindakan yang kita lakukan memiliki konsekuensinya masing-masing.